Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD1 Purajaya beserta staf, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkesempatan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan penyampaian materi diseminisasi budaya positif di SD Negeri 1 Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, bersama saya Rahmaini. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, semangat semua hari ini, sehat semua hari ini. Itu yang saya harapkan. Kita akan mempelajari atau akan melaksanakan kegiatan budaya positif yang nanti dilaksanakan di sekolah kita. Sebelumnya kita lakukan di kelas Bapak Ibu Guru masing-masing. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, ini profil saya. Dan di sini adalah saya seorang istri, seorang ibu dari 3 orang anak, dan seorang guru, dan bertugas di SD ini selaku kepala sekolah. Kemudian prinsip hidup saya adalah berbuat baiklah sepanjang hayat dan jangan memaksakan diri hanya ingin mendapatkan penilaian dari orang lain. Jadi jadilah diri kita sendiri, tidak perlu memaksakan begini begitu agar orang lain memberikan penghargaan kepada kita. Berjalan saja, berbuat baik semampu kita. Kemudian saya tinggal di Purangwitan, Kecamatan Buntebu, Kabupaten Lampung Barat. Bagikan pada Bapak Ibu Guru adalah tentang budaya positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya minta Bapak Ibu Guru fokus semua. Fokus semua. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Fokus dulu. Saya minta tolong waktunya beberapa menit ke depan. Hilangkan dulu penat, hilangkan dulu pusing, hilangkan dulu kesal, hilangkan dulu dan lain-lain sebagainya. Saya minta Bapak Ibu Guru di ruangan ini semua fokus, siap menerima materi yang akan saya bagikan ya Bapak Ibu. Saya akan berbagi ilmu atau berbagi pengalaman ya tentang budaya positif. Yang pertama kita ice breaking dulu. Ya, lanjut kita akan mencari barang-barang atau akan mencari harta karun barang-barang yang ada di sekitar Bapak Ibu selama 10 detik saja. Yang pertama, handphone. Ayo. Yang nggak ada siapa? Yang nggak ada siapa? 1. Ini nggak ada ya? Yang nggak ada ini ya? Siapa lagi yang nggak ada? Ini. Lanjut. Spidol. Ayo. Ayo spidol. Nah, yang nggak ada berarti Bu Lena, Pak Idir, Pak Chandra. Yang nggak ada. Lanjut. Warna merah. Ayo. Cari. Ada merahnya. Ayo. Ada. Lanjut. Saya minta di sini ada yang punya spidol merah. Spidol merah. Pensil merah. Pena merah. Ada? Ada. Ya. Yang ada tadi udah ini ya. Tulis ya, channel. Yang lanjut. Barang berwarna biru. Ayo. Ada semua. Ada ya? Ada, aman ya berarti. Nah, yang terakhir yaitu barang yang berawalan huruf B.
bus, baju, botol, bolpoin, ada bedak. Wah mantap, bu gurunya sampai bawa bedak. Gurunya ya. Nah, kita punya notes. Ada beberapa tadi yang kelihatannya tidak lengkap hartanya. Pada kesempatan ini maju ke depan, yuk. Maju dahulu. Iya, Bu Yuni TK, Bu Lena, yuk. Ini kita main game dulu ya Bu ya. Yuk. Ibu guru bertiga di sini akan menyanyikan lagu Balonku ada 5 dengan mengganti huruf vokal menjadi I. Hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Dor. Ya, tapi sekarang sudah fresh semua. Hilang semua yang lain-lainnya yang tidak enak, kesal dan lain sebagainya ya. Nah, lalu kita langsung lanjut ke materi. Yang pertama, tujuan penyebaran yang akan saya lakukan di sini atau menjelaskan atau mengajak Bapak Ibu guru yaitu tentang konsep disiplin, keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan ya, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini akan kita laksanakan di sekolah kita berkaitan dengan pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama tentang disiplin. Di sini kan masih ada beberapa guru untuk mendisiplinkan siswanya melakukan kegiatan atau melakukan hukuman. Salah satu contoh ya, saya masih memperhatikan Bapak Ibu ada anak nggak mengerjakan PR, diapain Bu? Dihukum ya. Ada yang anak terlambat, dihukum. Enggak. Ada anak yang enggak lengkap atribut, diapain? Ditegur. Ditegur, bukan dihukum. Nah, mulai hari ini dan selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan segala materi ini atau segala prinsip ini ke siswa. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merujuk pada kesepakatan kelas. Selama ini kan kita membuat peraturan kelas. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh terlambat. Nah sekarang kita ganti. Setiap Bapak Ibu mulai mengajar, itu mau di per minggu atau mau di per bulan atau mau dipatenkan per semester, silahkan saya serahkan ke Bapak Ibu. Contoh, kesepakatan kelas di kelas 6A, yang pertama, tidak, nanti kata anaknya, yang pertama, saya izin Bu, misalnya, yang pertama, saya bisa izin Pak, yang kedua, boleh nggak Pak, kalau makan, boleh nggak Pak, kalau telat. Nah, nanti kesepakatan kelas itu sepakati tulis di papan tulis Bapak Ibu guru di tiang kelasnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas, tapi adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contoh kayak anak kelas rendah, pulang sekolah ganti baju, cuci tangan, kemudian ya
Nah, itu berarti jangan janji pulang sekolah ya Bu ya, tapi kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas 2. Siap ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi itu tentang hukuman, keyakinan kelas, dan penghargaan. Nah, tapi di sini ada beberapa guru yang ke siswa begini. Ayo anak, kalau bisa mengerjakan soal, ibu kasih coklat. Ada yang seperti itu? Ada. Saya mengetahui tentang hal ini. Siapa yang hafal Al-Quran, Asmaul Husna, nanti saya kasih buku. Banyak memang yang hafal, tapi ternyata itu hal yang kebalikan, karena itu akan mematikan kreativitas siswa, sehingga kesadaran dalam diri murid itu bukan atas kemauan diri sendiri, tapi karena dapat hadiah, sehingga ketika dia mau melaksanakan suatu hari saya tidak memberi hadiah, anak tersebut tidak mau melaksanakan dulu. Jadi hal itu tidak akan saya ulangi lagi. Ya, nah berarti kalau Bapak Ibu guru yang masih melakukan penghargaan, mulai hari ini dan selanjutnya kita ganti, ya. Nah, tadi tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Berarti hukuman sudah tidak ada lagi, kemudian penghargaan juga tidak dipakai lagi. Kita ganti nanti ada dengan yang namanya restitusi ya. Ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama yang saya pahami dulu, yang saya sampaikan dulu adalah Bapak Ibu tahu dulu tentang disiplin, kemudian keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Lanjut ke 5 kebutuhan dasar. Nah, untuk konsep budaya positif ini harus ada di sekolah kita, ya. Yang pertama perubahan paradigma, disiplin, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut ke kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai seorang manusia pasti mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Di sini yang pertama, sebelum kita mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia, salah satunya kita guru dan yang kedua adalah siswa, yaitu kita tahu dulu bahwa kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologisnya yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang pertama kita tahu dulu. Nah, jadi nanti kita sebagai guru pada saat ngajar di kelas kita harus tahu siswa kita ini kebutuhannya seperti apa. Lanjut di 5. Ini nanti di belakang. Nah, ini yang 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan. Bapak Ibu pasti bisa memahami siswa kita di kelas itu ada kan yang bersifat berkuasa, sok jagoan, atau istilahnya dia adalah ketua geng misalkan ya. Ada ya? Bapak Ibu pasti ada yang menemukannya. Nah, itu harus kita pahami. Itu manusiawi. Kemudian yang kedua, siswa membutuhkan manusia, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Anak ini atau kita ini ingin disayang, ingin diterima, ingin dipercaya oleh orang lain, ingin diakui. Pasti Bapak Ibu menemukan siswa-siswa kita di kelas itu yang seperti ini, ingin diakui, ingin dicintai, ingin disayang. Ada ya Bapak Ibu ya? Nah, lanjut yang selanjutnya yaitu bertahan hidup. Kita manusia itu pasti membutuhkan untuk bertahan hidup. Ya salah satunya kita sebagai guru otomatis mencari finansialnya ya, ibaratnya untuk ekonominya, untuk kandang pangan papannya. Nah itu untuk kita guru. Nah untuk siswa dia bisa bertahan hidup apabila dia diakui sebagai murid di kelasnya. Contohnya tidak dikucilkan, tidak diintimidasi, tidak diejek-ejek teman. Salah satu dia bisa bertahan di kelas. Bapak Ibu saya bertanya, ada nggak di kelas kita ini yang masih melakukan atau anaknya yang masih kelihatan sifatnya mengintimidasi teman, suka ngejek-ngejek teman, ada nggak? Ada. Apalagi yang paling saya temukan setiap hari itu dari dahulu, anak-anak itu sering menyebutkan nama orang tua.
Sampai sekarang masih ada ya? Di kelas masih ada ya? Dasar, gitu ya. Nah, anaknya itu kan otomatis respon ya kan? Respon sehingga dia ingin bertahan. Saya ini ingin dihargai, saya bertahan hidup. Saya nggak mau dikatakan bapak saya dikata-katain. Sering saya menemukan kasus seperti ini. Berantem kenapa? Nyebut-nyebutin nama bapak saya, Bu. Nah, nanti Bapak Ibu Guru menemukan kasus seperti ini, kita akan mencari solusinya ya. Yang selanjutnya kesenangan. Pasti anak kita ini butuh senang ya. Kita juga hidup butuh senang. Itu nanti kita sebagai guru harus memahami dulu kebutuhan yang 5 ini. Dan yang terakhir adalah bebas. Pasti kita juga mau bebas ya Bu ya. Saya juga selaku manusia ingin hidup bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi, tanpa aturan. Bapak Ibu juga pasti seperti itu. Nah, siswa juga pasti dia ingin bebas. Saya nggak mau diatur-atur, saya nggak mau disuruh begini, suruh begitu. Nah, tetapi kita kembali ke keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu ya. Setelah kita paham tentang kebutuhan dasar, kita kembalikan nanti ke keyakinan kelas. Nah, tentang 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu Guru udah paham semua ya. Ini tindak lanjutnya nanti kita bersama-sama. Lanjut. Nah, perilaku manusia ini pasti ada, yaitu tadi yang pertama, pasti siswa kita atau kita juga ingin yang namanya menghindari ketidaknyamanan. Pasti ingin yang namanya tidak mau dihukum dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua, pasti manusia itu ingin merasakan atau ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nanti tugas kita sebagai Bapak Ibu. Nanti kita menjadikan siswa-siswa kita nanti berkarakter ya dari sini dulu. Lanjut. Nah, ini saya saya jelaskan lagi. Bapak Ibu pasti sudah melaksanakannya di kelas dengan siswanya. Yang pertama ini adalah konsep disiplin yang identitasnya gagal. Kita mau mendisiplinkan siswa, tapi kita mau memberlakukan kedua contoh ini, kita termasuk gagal ya. Yang pertama hukuman, pasti hukuman itu yang pertama menyakitkan, benar ya. Untuk kita juga, kita kalau dihukum menyakitkan ya. Untuk siswa juga sama, tidak nyaman. Kemudian murid ketakutan, kemudian ada memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Apalagi kalau dihukum di depan teman-temannya. Jadi mohon mulai hari dan selanjutnya kita ganti ya hukuman ini dengan restitusi. Nah, yang selanjutnya, kadang-kadang kita kan suka memanjakan anak dengan memberikan penghargaan. Anak ini dikasarin salah, dimarah nggak nyambung, di gas tetap melakukan kesalahan. Udahlah kasih penghargaan. Ini juga termasuk yang gagal, yaitu akan menimbulkan hal yang tidak efektif, kemudian merusak hubungan, tetap akan menimbulkan rasa iri dari teman-temannya. Kata temannya, kok yang itu kasih coklat, kok saya enggak? Pasti ya Bapak Ibu ya, pasti akan iri. Nah, ini juga kita hilangkan ya Bapak Ibu. Kemudian menghubung dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Dan mohon hari ini dan selanjutnya saya mengajak dan menyarankan ke Bapak Ibu Guru, hindari membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Apalagi kita sebagai guru, jangan sekali mengucapkan kata-kata yang tidak layak di depan siswa. Ya, jadi kenapa? Karena pasti anak akan meniru. Kalau kita sering mengungkapkan, sering melontarkan kata-kata yang kasar terhadap siswa, saya yakin siswa akan meniru kita pada saat di kesempatan lain mereka akan menyebutkan apa yang sempat kita katakan. Ya Bapak Ibu, saya mohon ini dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak lagi membandingkan siswa. Kamu pintar, kamu tidak pintar, kamu begini, tidak lagi. Ini berkaitan dengan pembelajaran lingkungan. Lanjut. Nah, jadi hukuman dan penghargaan kita ganti
dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini ya seperti tadi, mereka sanggup melakukan kesalahan berarti siap menerima risiko. Misalkan kamu terlambat nak, konsekuensinya apa? Sesuai dengan keyakinan kelas, dibuat di kelas. Kalau terlambat, ini yang dilakukan. Kalau nggak pakai atribut lengkap, ini yang dilakukan. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon mulai dari sekarang kita belajar komunikasi bareng di kelasnya sudah mulai ada yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi nanti ada siswa yang melakukan kesalahan, tapi tidak dihukum, tidak diberi penghargaan, tapi diberikan konsekuensi. Nah ini yang selanjutnya restitusi. Restitusi adalah sebuah pilihan atau menawarkan kepada siswanya jika siswa melakukan kesalahan. Kalau dalam sistem tata hukum itu apa Pak ya? Kalau misalkan mau dihukum nih, banding ya. Nawar-menawar itu apa namanya? Dispensasi. Kalau di ilmu kehukuman, restitusi itu adalah dispensasi. Misalkan saya melakukan kesalahan karena saya begini, misalkan contoh, anak mencuri, mau dihukum atau mau dimasukkan ke sel atau ke penjara, tapi dia melakukan banding atau dispensasi karena saya melakukan ini karena saya begini. Nah ini salah satu restitusi. Jadi kita guru harus paham anak ini melakukan kesalahan ini apa motivasinya, kenapa bisa melakukan kesalahan. Kita telusuri dulu sebelum kita memberikan konsekuensi ya, Bapak Ibu paham ya? Lanjut. Sebelumnya silahkan dibaca pengertian restitusi itu apa, kemudian ciri-cirinya itu apa, dan ini saya harapkan Bapak Ibu mulai melaksanakannya di kelas. Perlahan aja Bu ya, perlahan, tidak mesti harus sekaligus. Hari ini kita bisa buat keyakinan kelasnya, kemudian besok kita buat kesepakatannya, dan nanti baru dilanjutkan dengan yang lain-lainnya. Tapi yang penting saya minta sudah mulai dilakukan di kelasnya. Lanjut. Nah ini untuk segitiga restitusi. Ayo, siapa namanya? Yasin. Kelas berapa? 6. Kenapa itu? Enam siapa? Ada yang dilakukan nggak hari ini? Ada. Apa itu? Buang sampah sembarangan. Coba Yasmin tahu nggak di sekolah ini ada kotak sampah? Ada. Ada sampah apa aja? Organik, sampah organik, Dan sampah berbahaya. iya. Nah sekarang ibu mau tahu apa yang Yasmin buang ini? Coba. Apa yang Yasmin buang ini? Sampah organik, sampah organik. Sampah organik dan anorganik. Berarti Yasmin hari ini sudah melanggar kesepakatan sekolah kita, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Sekarang mau tanya, apa atau niat apa? Kenapa Yasmin melakukan ini? Karena panas. Malas. Oh iya, karena malas, karena tidak mencintai kebersihan. Coba sekarang konsekuensinya, ambil sampahnya, buang pada tempatnya. Mana yang organik? Yang organik mana? Ya, yang anorganik? Ya, coba hari ini Yasmin mau berjanji tidak akan mengulangi lagi, yaitu membuang sampah pada tempatnya, sehingga sekolah ini akan menjadi apa? Bersih, nyaman. Satu lagi, sehat. Ya, kemudian hari ini ibu maafkan, tetapi jangan diulangi lagi. Karena di sini di sekolah kita sudah disediakan kotak-kotak sampah di tiap kelasnya. Di kelas 6 ada kotak sampahnya, ada di kelas 3 ada, di tiap-tiap kelas
ada, sehingga kami tidak akan mengulanginya lagi. Siap? Siap. Berjanji? Janji. Ya, terima kasih ya Yasmin. Oh, Jali, coba ibu lihat dulu hari ini. Kenapa nggak pakai ikat pinggang? Nggak pakai kaos kaki. Coba ibu mau tanya, Alga tahu nggak kesepakatan sekolah kita? Pakai apa? Memakai ikat pinggang dan kaos kaki, berarti berpakaian yang lengkap dan rapi. Berarti hari ini Algo melanggar peraturan. Coba ibu mau tanya, kalau melanggar peraturan apa itunya, konsekuensinya? Kita mentaati peraturan. Wah, mau berjanji atau berjanji gimana? Tidak akan mengulanginya lagi. Berarti mau pakai oke, ikat pinggang dan kaos kaki. Tapi sebelumnya mau tanya dulu, kenapa aku kok nggak bisa pakai kaos kaki dan bisa nggak pakai ikat pinggang? Lupa, bisa bagaimana? Kita malam belajar nggak? Belajar, tapi ikat pinggang dan kakinya disimpan di kamar. Lupa. Ya, berjanji mulai besok dan selanjutnya siap memakai ya, agar terlihat rapi, kemudian terlihat nyaman dipakai sepatu kaos kaki dan ikat pinggangnya ya. Ya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Masih ya, suasana masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yasmin. Saya dari SD Negeri 1 Purajaya dan saya berasal dari kelas 6B. Saya senang sekali melakukan segitiga restitusi bersama Ibu Kepala Sekolah. Saya mendapatkan teguran dari permasalahan saya yang membuang sampah tidak pada tempat. Saya sedang berdiskusi bersama Ibu Kepala Sekolah. Ibu tidak marah, malah memberikan saya himbauan dan nasihat tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sehingga saya dan teman-teman saya betah di sekolah. Terima kasih Ibu Rohaini. Saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizali dari UGM 1 Purajaya. Saya dari kelas 6B. Saya ditegur karena tidak memakai ikat pinggang dan kaos kaki. Saya sangat senang karena tidak melayani menurut saya. Saya juga sangat senang karena melayani tidak menurut saya. Terima kasih teman-teman. Saya tidak akan mengulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti saya yakin di tiap kelasnya Bapak Ibu ada setiap hari ya kita mengajar. Pasti setiap hari kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan, jelas apapun itu. Jadi nanti setelah kita paham apakah itu yang dinamakan segitiga restitusi, saya berharap ini sudah dilaksanakan. Jadi misalkan anak ini yang pertama, kalau misalkan kelas rendah nih, saya sering sampai di lapangan, mereka tidak mau berbaris rapi ya Bu ya. Misalkan nggak mau antri, mau duluan masuk ke kelas, sampai dorong-dorongan dengan teman ya. Nah seperti itu mulai dipahami juga, itu termasuk tindakan yang salah. Jadi sebelum Ibu melaksanakan restitusi, Ibu lihat dulu segitiganya. Yang pertama itu menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa anak tadi melakukan hal yang memang bisa kita lakukan ya. Yang kedua, validasinya. Anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Contoh, terlambat masuk kelas. Kenapa? Oh, saya ketiduran. Atau kenapa? Saya ngasuh dulu. Kenapa terlambat?
saya ngaji dulu. Kenapa terlambat? Salah satu contoh anak kita yang dari atas gunung, mereka terlambat karena situasi perjalanan. Nah ini validasi yang dikatakan validasi tindakan itu ditanya dulu apa alasan anak kita berbuat kesalahan. Nah yang selanjutnya baru kita menanyakan keyakinannya. Setelah anak melakukan kesalahan, tanya mau seperti apa anak? Konsekuensinya atau mau seperti apa? Setelah melakukan kesalahan, menebusnya dengan cara apa? Di sini kita menanyakan tentang keyakinan. Lanjut, next. Hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Karena izin dulu saya bertanya, ada beberapa guru yang sempat menyampaikan bahwa mulai ada peraturan tidak boleh memberikan PR ya. Yang mau saya tanya sekarang, Bapak Ibu masih nggak memberikan PR? Masih. Nah, untuk di Kumar ini kita jangan terpaku pada satu aturan. Kumar ini memberikan kebebasan kepada guru-gurunya, tetapi tidak keluar dari jalurnya. Yang penting outputnya atau hasilnya siswa kita bisa. Apakah itu teknis PR, teknis penambahan jam, teknis dan les ya. Itu silahkan saja Bapak Ibu guru atur. Yang penting tidak keluar dari jalur jadwalnya. Dan untuk PR ini saya masih setuju jika Bapak Ibu memberikan PR. Yang terpenting ada buku penyambung dengan wali murid. Buku PR itu minimal dipisahkan dengan buku latihan. Bapak Ibu guru dengan buku catatan, latihan, buku PR buat saya. Bila perlu, di PR itu minta tolong tanda tangan orang tua atau para orang tua. Berarti kan anak ini tahu, oh saya harus minta tanda tangan ibu, bapak. Berarti kalau saya nggak mengerjakan, saya nggak punya tanda tangan. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Ya, jadi mulai besok silahkan seperti itu. Ada buku penyambung guru dan wali murid yaitu di PR. Tolong siapkan satu tempat untuk tanda tangan orang tua. Biasa apa tuh kakak, ibu, nenek dan sebagainya, orang tua. Nggak mesti harus ibu bapak. Ya. Lanjut. Nah, di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya jelaskan tadi sudah di awal. Kalau sebagai penghukum seperti apa, sebagai pembuat rasa bersalah seperti apa, sebagai teman seperti apa, sebagai pemantau seperti apa, dan sebagai manajer seperti apa. Di Kumar, untuk yang ketiga di atas itu mulai diadakan, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Karena ada komitmen dan ada output yang tidak berhasil atau gagal. Contoh, kalau anak ini dihukum terus, apa yang terjadi dengan dia? Pasti salah satunya yang pertama adalah ada rasa dendam. Yang kedua, anak ditekan, kamu ini, berbuat salah terus, otomatis dia tertekan. Tidak beri kebebasan. Kenapa saya melakukan kesalahan ini? Nah, kalau yang ketiga, sudah teman, anak dimanja. Kalau dimanja, dimanja sehat. Dikasih hati, minta jantung. Jelas contoh. Kamu kalau pintar, ibu kasih coklat, nah. Kamu kalau nilai 100, ibu kasih permen. Nah, itu otomatis anak itu, dia akan lama-kelamaan, dia akan manja dan akan melakukan sikap tidak sopan santunnya terhadap guru pasti muncul. Jika kita memperlakukan anak-anak kita sebagai teman, itu sah-sah saja, tapi ada batasannya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yang harus kita lakukan di sini adalah sebagai pemantau dan sebagai manajer. Lanjut, dah. Ya, lanjut. Nah, ini silakan dibaca. Penghukum seperti apa, pemantau seperti apa,
teman seperti apa, membuat rasa bersalah seperti apa, manajer seperti apa. Saya minta mulai hari ini dan selanjutnya Bapak Ibu memperlakukan siswa-siswa kita di sekolah kita dengan menggunakan penerapan membuat menjadi seorang pemantau dan menjadi seorang manajer. Ini salah satu contohnya. Sebenarnya kita sebagai guru ini memang semuanya serba ada di posisi salah. Salah kenapa? Kalau kita tidak menghukum, tetap anak yang itu akan tidak cerai. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti memiliki pemikiran seperti itu. Tapi hukumannya berbeda dengan seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum kita mempelajari pendidikan pendidikan di kurikulum merdeka. Nah, di sini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau sebagai penghukum, itu yang kita katakan. Kalau sebagai pemantau, seperti itu kalimatnya. Kalau sebagai teman, seperti itu. Membuat rasa bersalah seperti ini dan manajer seperti ini. Jadi mohon Bapak Ibu nanti dilaksanakan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Siap ya Bapak Ibu ya? Nanti materi ini akan saya bagikan aja melalui PDF. Tidak apa-apa, nggak usah dipoto-foto ya. Ini saya bagikan aja. Yang penting Bapak Ibu ngerti. Oh, bersini begini. Ya, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, kalimatnya diganti kalau di kelas ya. Jadi seperti ini, sebelumnya kita buat kalimat dulu mengapa. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, dibuat dulu dua kelompok kata yang di sebelah kanan, kata-kata hukuman, misalkan kata peraturan, misalkan tidak boleh, dilarang. Nah, di keyakinan kelas diganti kalimatnya lebih manis atau lebih lebih efektif. Jadi tidak ada penguatan dilarang, tidak boleh. Nah, itu ya Bu ya. Lanjut. Nah, ini cara membentuk keyakinan kelasnya seperti ini. Bapak Ibu tawarkan dulu ke siswa mau seperti apa, dibentuknya seperti apa. Kemudian setelah mendapatkan kesepakatan baru ditulis. Lanjut. Nah, untuk kegiatan ini butuh dukungan ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh sharing dengan Bapak Ibu. Siapapun yang menemukan kendala, silahkan didiskusikan. Ini yang nggak fokus Pak Ahmadi ya. Yang nggak fokus Pak Ahmadi itu ya, yang lagi nengok. Coba di screenshot. Screenshot ya. Ya, sudah terima. Oh iya, baca serius ya. Ya, tangan serius. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh-contoh kita ya. Saya kemarin melakukan kegiatan monitoring keliling kelas. Itu Bapak Ibu guru mohon maaf, kalau saya sering keliling kelas bukan berarti mau sok-sok rajin dan sebagainya, tidak. Sekedar memantau saja segala kegiatan harian kita. Alhamdulillah kalau memang ada guru yang nggak masuk, saya masuk. Bukan berarti saya tidak menghargai Bapak Ibu, tapi untuk menghindari siswa kita berkelahi, siswa kita tidak kondusif, ya. Kemudian saya juga mohon maaf kalau misalkan ada guru yang saya tegur, tolong kebersihannya di kelas, kemudian di lingkungan, di depan. Nah, ini berkali-kali saya selalu sampaikan ke Bapak Ibu guru, kerapihan kelas di dalam, di luar. Nanti kalau misalkan setiap hari Bapak Ibu guru menemukan saya keliling, ya mohon maaf, jangan dianggap sesuatu hal yang tidak enak sehingga mengganggu kegiatan Bapak Ibu belajar. Itu salah satu
Tugas saya di sini melaksanakan tugas yang mengevaluasi sama memantau kegiatan KBI Bapak Ibu guru. Dan minta tolong kalau untuk kelas-kelas rendah saya udah yakin, karena memang kalau kelas rendah ini yang nyapu bu gurunya ya. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bu Ratni, dan sama Bu Yuni juga TK ya. Saya perhatikan kalau di kelas-kelas rendah ini bersih karena memang gurunya terjun langsung. Nah untuk yang kelas tinggi, guru kelasnya jangan berhenti, jangan bosan, tetap selalu mengingatkan ke siswa-siswanya bahwa kebersihan itu yang utama. Karena kalau kelasnya bersih, kelasnya rapi, kemudian enak dipandang, kan belajarnya juga enak ya. Saya juga minta tolong jika ada kertas-kertas di dalam kelas yang sudah tidak layak. Contoh saya kemarin masuk ke kelas berapa nih ya? Ada jadwal pelajaran tahun 2017-2018 yang mohon dilepas ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti Ibu Rences yang masuk, karena kita sekarang punya pengawasnya agak sedikit agresif, kegiatannya sering dipantau terus. Jadi sebelum Ibu pengawasnya masuk ke ruang kelas, saya terlebih dahulu, saya tidak akan marah dan lain sebagainya, enggak, kita saling mengingatkan aja. Kalau memang ada tulisan-tulisan, kertas-kertas yang memang sudah tidak layak di dalam kelas, dilepas ya Bapak Ibu ya. Ini salah satunya kegiatan yang ada di sekolah kita, yaitu kesepakatan kelas dan 5S. 5S alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Sampai hari ini masih istiqomah, kita melaksanakan tiket guru di depan gerbang menyambut siswanya. Usahakan siswa itu setiap pagi itu salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Jadi kalau belum senyum Pak Jul, senyum dulu. Sebelum memberi arahan ke siswanya tersebut, Pak Julnya juga senyum dulu ya. Coba Pak Jul senyum. Ya. Nah itu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sampai hari ini masih istiqomah dengan kegiatan rutinnya di tiap harinya menunggu siswa di depan gerbang. Ya, lanjut. Nah ini kegiatan kita, saya kan akan memprogramkan Bu, ini kan belum jalan ya, tapi ini sepakat aja seperti apa nanti. Yang pertama di sini adalah Jumat beriman, Jumat bersih, Jumat sehat, berbagi dan capung. Tapi saya lihat capung kita udah mulai tenggelam nih tiap Jumat. Ini maksud saya Pak, nanti kita agendakan, kita programkan, kita jadwalkan. Jumat ini untuk beriman, Jumat besok untuk berbagi, Jumat besok untuk bersih, Jumat yang kesekian kali untuk capung. Kalau memang nggak terjadwal, saya yakin nggak bagus. Bener nggak Bapak Ibu? Apalagi nanti untuk koordinatornya nih, saya minta tolong koordinator tiap hari Jumat. Sudah dibagi tiket kan? Pak Jul, tolong ya hari Jumat ya tiketnya. Oh, yang hari Jumat? Bu Damai sama Kak Yayat sama Sidik. Jadi kabar Yayat. Oh iya, nah ini saya minta tolong saling bergantian. Dan kemudian yang selanjutnya saya minta bantu kesediaan Bapak Ibu guru untuk akhir-akhir ini mungkin di beberapa teman-teman kita yang memiliki kesibukan, yang memiliki tidak sempat hadir, kita saling bantu tetapi saling mengondisikan. Yang nggak hadir laporan ke gurunya, yang dipesankan, yang diamanatkan, yang mohon bantuannya. Saya juga dulu sebagai guru Bu pernah ya sampai berhari-hari saya ngisi kelas punya orang terus, apa rasanya? Gak enak ya Bu ya? Dongkol ya? Jelas ya Bu ya? Pasti dongkol kan? Bapak-bapak juga seperti itu. Tapi saya minta bantu, tolong respect rombelnya. Contoh 6A, 6B, saling komunikasi, saling kolaborasi. Jika 6A gurunya belum ada, 6B masuk. Jika yang sebaliknya 5A, 5B, 3A, 3B minimal rombelnya. Dan yang selanjutnya yang guru tiketnya. Jadi jangan mesti terus-menerus saya yang terus, siapa nih yang nggak ngajar, tolong dong kelasnya kosong. Nah, itu kan
kata-kata tolong dong itu saya yakin Bapak Ibu dongkol, ya kan? Yakin aja ya kita jujur-jujuran pasti dongkol. Kok saya terus sih Bu? Kok perasaan? Tiap hari saya. Nah, kata-kata seperti ini saya minta bantu Bapak Ibu guru. Pas kebetulan saya bisa ngajar, insya Allah saya siap ngajar, menggantikan teman-teman kita yang memang berhalangan. Kita saling aja ya, saling berkolaborasi, saling membantu, saling mendukung. Lanjut. Oh iya, Capung, Cawa Lampung. Nah, Pak itu. Jadi Pak Idi, ulangi ke tadi. Nah, Jumat ada duha. Saya belum komunikasikan dengan guru agama. Mau seperti apa sholat duha kita? Apa mau tiap minggu Jumat ke-1 atau Jumat ke-2? Kemudian di Jumat selanjutnya kita ada Jumat sehat. Jumat sehat ini senam bersama melanjutkan Jumat bersih. Nah, yang capung ini adalah Cawa Lampung setiap hari Jumat. Nah, saya minta bantu kalau semua kegiatan agenda ini dijadikan satu Jumat, saya yakin nggak kondusif. Setuju nggak Bapak Ibu? Nggak akan kondusif ya. Misalkan senam, bersih-bersih, capung, yakin ada jam pelajaran yang terganggu. Dan kemudian mulai besok nanti akan saya jadwalkan minimal jam berapa selesainya, jam berapa mulainya. Setuju nggak Pak Caca? Agar tidak mengganggu jam pelajaran di kelas. Ya, saya sering mendapatkan sedikit bukan aduan bukan, tapi sedikit konsultasi. Jam saya keambil, jam saya sama bersih-bersih. Nah, jadi nanti mulai besok program ini kita atur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Jadi kita agendakan Jumat bersih di hari Jumat keberapa, Jumat capungnya Jumat keberapa, kemudian berbaginya keberapa. Jadi biar kita nggak tumpuk-tumpukan Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, saya minta tolong Pak Bu Indra di ice breaking dulu tebak lagu. Nggak ada lagi yang nyanyi Pak. Ya, ice breaking tebak lagu. Saya mau lanjut. Nah, saya mau tes pengetahuan Bapak Ibu, konsentrasi dulu. Hah? Bisa ya? Coba tebak lagu. Ini yang diminta apanya nih? Judul lagunya ya. Perlu dijelaskan dulu atau sudah ada yang bisa menjawab? Apa? Ampar pisang. Ampar pisang. Coba bisa ampar pisang dari mana? Dari Kalimantan. Bukan. Dari gimana? Anyaman itu. Anyaman, terus? Ada pisang, terus? Ada, ini apa ini? Telapak. Tadi saya jelaskan siapa. Ada dua telapak tangan. Ini ada pipi merah. Berarti tapi hilangkan T-nya jadi ampar pisang. Udah kan dengar lagunya? Ya. Coba lanjut. Nah, yang ini Kayak dulu ibu. ya. Ayo, yang udah bisa tunjukkan. Kok bisa makan saya? Tapi nggak ada bocoran kan? Benar. Kalau ada bocoran, benar ya? Di mana anak kambing saya. Nah, ini kan benar. Ini kan di mana? Nah, ada gambar kambing,
tangan saya. Jadi di mana anak ambil jalannya? Ayo. Apa ini? Ada burung. Ayo. Ting. Ayo. Tidak di jendela. Burung. Tangan. Tua. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu Guru. Ya. Terakhir berarti udah fresh lagi ya, udah nggak berkerut lagi. Yang terakhir saya minta refleksi. Saya minta refleksinya langsung dijawab aja ya Bapak Ibu, tunjuk tangan. Di sini refleksi kegiatan kita hari ini pasti ada ya. Nah, kegiatan ini mohon Bapak Ibu dilanjutkan di kelas. Bapak Ibu setiap melakukan pembelajaran harus melakukan refleksi terhadap siswanya. Contoh, anak-anak kita setelah belajar ini, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan, itu harus ya Bu ya, setiap hari. Dan refleksi ini bisa dinotulenkan atau bisa divideokan atau bisa Bapak Ibu terserah, yang penting dokumen. Nanti setiap pembelajaran itu ada refleksi. Jadi nanti itu dokumen kita sebagai guru bahwa mengajar setiap harinya ada dokumennya. Saya melakukan refleksi ke anak-anak kita atau yang kelas rendah itu pasti ada. Anak-anak hari ini belajarnya seperti apa? Iya, itu termasuk refleksi. Cuman bedanya Bapak Ibu guru melakukan itu tapi tidak didokumenkan. Nah, jadi mulai segala kegiatan yang kelas yang udah kita laksanakan itu didokumenkan ya Bapak Ibu ya. Refleksinya bisa dicatat dulu di bawah RPP. Di RPP kan pasti nanti ada lembar-lembar ini kan. Nah di belakangnya boleh tulis refleksi. Itu salah satu belajar kita mengajar dengan dengan baik ya Bapak Ibu. Nah di sini saya akan melakukan refleksi kegiatan materi kita hari ini. Yang pertama ada apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini, boleh ditulis, boleh disebutkan. Dan yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, adakah perubahan di dalam diri Bapak Ibu guru setelah memahami materi ini. Saya nanti akan ambilkan notes-nya. Tolong ke Bu Indah ambil. Kalau ada yang mau membacakan secara langsung boleh, ada yang mau menuliskan nanti disampaikan ke saya boleh. Yang secara langsungnya boleh. Bu Ayu, mix-nya tadi mana yang satu lagi? Oh gitu. Apa sih? Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada Bapak Ibu guru semua, lebih khusus kepala sekolah SD 1 Purajaya. Secara pribadi dari penjelasan awal tentang Umar juga disiplin hari ini dikatakan berbeda dan mungkin secara ini sangat bermanfaat bagi kami jika itu dikembangkan atau ditindaklanjuti. Ini jujur saja, tadi sudah saya katakan untuk kelas 4 terutama saya mengenai Kumar ini, kalau mengikuti pelatihan mungkin sudah 2 kali ya, kedua ini juga di sini dengan pembimbing di sini.
Terus terang, karena ini faktor istilahnya keilmuan, keterbatasan kemampuan saya, jadi bisa dikatakan menerima itu Pak, maksudnya ngerti, cuma mungkin daya tangkapnya yang mungkin mudeng, sulit gitu, karena faktor pemahamannya itu. Terus terang Bu, seperti yang ditanya oleh pengawas juga, saya tidur, saya menerima, tapi pemahamannya yang mungkin lambat, sangat lambat ketimbang yang lain. Masih mending kalau lambat. Pertama ya mungkin karena biasa dari KTSP, mungkin SP, CBSA mengenai perangkat disodorkan sama orang, ya sudah itu yang diikuti. Kalau hari ini bedanya mungkin mencari, karena mereka mencari bagaimana caranya. Nah, karena keterbatasan itulah kami termasuk perangkat mungkin ya belum pernah, tapi mungkin kata orang yang menilai ya itu intinya apa ya, yang dibaca dia, yang dirasakan satu sisi, cuma mungkin nggak sebagian. Itu sebenarnya yang dikatakan sebagian kumar itu yang dipraktekkan. Cuma secara teknik petunjuk, secara tertulis bisa dikatakan kami ini 0%. Belum, terutama yang di kelas 4 terus mengenai, jadi perangkat belum saya buat, apalagi tadi P5 katanya seperti apa ya, dengerin, saya dengerin waktu video juga dengerin seperti itu. Oh ya sudah benar ya, lipat tutup buku selesai itu. Jadi itu mengenai juknis, petunjuk dan pelaksanaan, terutama administrasinya. Insya Allah barangkali yang lainnya seperti ini saya akan berusaha kalau niatnya ingin. Dan kemudian setelah selesainya ini yang kedua, saya terus terang karena ada si keinginan, ada kemauan, ada, cuma dari mana awalnya saya ini, karena terbatasnya pengetahuan dan wawasan saya, ingin berangkat atau mungkin ingin ruang kelas ini seperti apa, karena tidak paham itu. Terus terang menurut saya ya mungkin bagaimana selama ini mengajar saya akhirnya awalnya saya awal masuk kelas 4 tahun ajaran ini saya bawa KTS kurikulum 13. Belajarnya itu saja, ada buku dari itu mungkin yang jadi acuan kami mengajar. Sedikit